Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Silakan dibuka kameranya dan kita mulai. Nah, dari sekalian, pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-12 ya, yaitu membahas tentang etika bisnis gitu ya. Nah, kebetulan di sini ada di sekalian, saya mohon maaf ini di kampusnya pada saat saya sedang ini sedang berubah-ubah terus ya. Jadi saya masuk di pertemuan 11, adanya di 12, saya ada jadi 13 gitu ya, ternyata berubah-ubah, makanya ini ya kendala buat kita semuanya gitu ya. Di kampusnya kadang-kadang suka begitu tuh, suka berubah sendiri ya. Karena terlalu cepat atau bagaimana nggak tahu ya. Nah, untuk itu ada di sekalian, mari kita pelajari nah, tentang etika bisnis ya, sama-sama. Oh, pertemuan 12 salah ini. Maaf, pertemuan 12 etika. Etika bisnis. Sebentar. Kalau yang ini udah ya. Nah, etika bisnis. Etika bisnis itu adalah dari dua kata ya, etika dan bisnis. Ya. Terus etika itu berasal dari bahasa Yunani etik yang atau etos, mempunyai yang beragam arti. Yang pertama adalah aturan, tugas gitu ya, konsep terhadap yang harus di atau mesti ya dikerjakan, benar, salah, wajib, tanggung jawab dan lain-lain. Itu yang dikatakan etika ya. Nah, menurut Al-Amin ya, Ahmad Amin adalah memberikan batasan bahwa etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti yang baik dan buruk, menerangkan apa yang Wajadan harus halim. dilakukan oleh manusia kepada yang lainnya, menyatakan Kali tujuan. dua, kali dua. Ada apa? Ya, menerangkan apa yang harus dilakukan, terus apa yang harus dituju ya, ya menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Jadi etika itu ya termasuk eh, itu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi, sedangkan menurut Burton adalah dalam buku etikanya, pengertian etika kepada tiga bagian. Yang pertama, etika digunakan sebagai dalam arti nilai. Yang kedua, norma moral ya, ya. Nilai,
norma moral. Yang kedua adalah etika dalam pengertian kumpulan asas nilai moral atau kode etik. Yang ketiga adalah etika sebagai ilmu tentang baik dan buruk. Tapi hampir sama ya antara Ahmad Amin dan eh, dan juga Burton ya. Nah, sedangkan kata bisnis dalam Al-Quran disebut tijarah atau al-bai, tadayantum atau ishtara. Ada banyak ya. Jadi kata bisnis itu dalam bahasa Al-Quran ada 4 kata. Tetapi yang sering kali digunakan yaitu tijarah. Tijarah itu berawal dari kata tajaro. Lihat juru tajron wa tijarotan gitu ya. Yang bermakna berdagang atau berniaga. Tijaratun wal mutjar yaitu perdagangan atau perniagaan. Menurut Raghib Al-Asfahani di dalam kitabnya Mufradat Tiqrabil Quran, at-tijarah bermakna dengan pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan, gitu ya. Sedangkan menurut Ibnu Farabi atau Al-Farabi ya, di dalam kitab yang dikutip Ar-Raghib ya, fulanun tajirun bikada. Jadi berarti seseorang yang mahir dan cakap yang mengetahui arah dan tujuan yang diupayakan dalam usahanya. Jadi kata tijarah itu ya, ya pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Sedangkan menurut Al-Farabi adalah upaya atau tujuan upaya dalam usaha. Ya cakap artinya pinter dalam upaya ya. Mengelola harta lah. Nah, dalam penggunaannya kata tijara pada ayat di atas terdapat juga dua macam pemahaman. Yang pertama dipahami dengan perdagangan, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua dipahami sebagai perniagaan, ya, dalam pengertian umum. Sini kita perhatikan ya, dalam hal ini ada dua definisi ya tentang pengertian perdagangan dari dua sudut pandang yang berbeda. Menurut mufasir, ahli tafsir, maksudnya tafsir Al-Quran, dan menurut ilmu fikih. Menurut mufasir, bisnis atau tijarah adalah pengelolaan modal untuk mendapatkan keuntungan menurut ahli tafsir. Jadi mengelola modal untuk dapat keuntungan. Sedangkan menurut ahli fikih adalah bisnis adalah saling menukarkan harta dengan secara suka sama suka atau pemindahan hak milik dengan adanya penggantian gitu ya. Jadi beda kalau mufasir itu pengelolaan harta atau modal untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan kalau bisnis menurut ahli fikih adalah saling tukar menukar harta atau pemindahan hak milik. Ya. Yang ketiga, menurut cara yang diperbolehkan, penjelasan dari pengertian di atas, satu, perdagangan adalah sesuatu bagian muamalah, ya, interaksi yang berbentuk transaksi antara seseorang dengan orang lain. Yang kedua, transaksi perdagangan itu dilaksanakan dalam bentuk jual beli yang diwujudkan dalam bentuk ijab kabul, ya. Yang ketiga, perdagangan yang dilaksanakan bertujuan untuk motif atau mencari keuntungan. Jadi ada 3 tuh ya. Ya, dagang sebagai muamalah, dagang untuk jual beli yang di dalam bentuk ijab kabul ya, diwujudkan dalam ijab kabul, saya terima beli, saya terima jual, saya terima beli. Nah, perdagangan dilaksanakan dengan tujuan motif untuk mencari keuntungan. Jadi ada 3 macam. Nah, dari uraian di atas maka dapat disimpulkan kalau etika sebagai perangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah, sedangkan bisnis
adalah sesuatu serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis, maka etika diperlukan dalam berbisnis. Dengan demikian dapat dipahami bahwa etika bisnis adalah norma-norma atau kaidah etik yang dianut oleh bisnis, baik sebagai institusi atau organisasi maupun dalam interaksi bisnisnya dengan stakeholdernya, gitu ya. Jadi etika bisnis adalah norma-norma atau kaidah atau etik yang dianut di dalam bisnis, gitu ya. Jadi etika bisnis merupakan etika terapan, ya langsung praktek. Di antaranya ya kejujuran itu, ya kejujuran dalam kita istilahnya berdagang atau berjual beli. Nah, kejujuran itu merupakan dari etika, ya. Tepat janji saat berhutang piutang dan lain sebagainya. Dengan demikian bisnis dalam Islam memposisikan pengertian bisnis yang pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata untuk berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi terhadap dan sosial di hadapan masyarakat, ya, negara dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisnis kalau dalam Islam itu artinya lebih luas lagi, ya. Selain mendapat keuntungan, tapi ada tujuan jangka panjangnya, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau di dalam bahasa Islam, saya sering menyampaikan pada pertemuan-pertemuan awal, niatkan hidup kita itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah niat ibadah kepada Allah, otomatis kita berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, jalan yang diridhoi oleh Allah biasanya orang yang melakukan jalan tersebut itu akan selalu waspada. Dia akan berlaku jujur karena dia tidak mau istilahnya mendapat dosa, karena dia yang diharapkan antara mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Sidik, ya jujur tadi, amanah, ya, watona, cerdas dan balik. Nah, 4 sifat itu dikuasai semuanya. Yang paling bagus diawali dengan sifat jujur. Kalau jujur sudah dilaksanakan, amanah pasti akan dilaksanakan. Terus patonah, pasti orang tersebut akan cerdas. Cerdas dalam artian menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak melanggar aturan. Balik, pasti dia ingin mengajak dirinya dan orang lain ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini tadi ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah, ya, ayat 282. Nah, saya ambil ayat ini karena ayat panjangnya ada 1 halaman ini kalau di Quran yang lama. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, gitu ya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Nah, di sini apa? Ini ayat ini mengajarkan, tadi ya kata tadayantum itu artinya berjual beli, ya. Apabila kita berjual beli tidak secara tunai, maka hendaknya ditulis. Nah, baik secara dagang atau bermuamalah dalam arti tradisional maupun secara modern itu harusnya hendaknya ditulis. Kalau yang secara modern itu sudah ada transaksinya. Contohnya seperti kita dagang online, ya. Transaksinya itu kita memesan barang sesuai pesanan yang ada di iklan. Terus kita bayar. Ada juga yang bisa COD, bayar di tempat. Kalau barang datang baru dibayar. Itu juga sudah sesuai dengan syariat justru, ya. Sesuai dengan syariat. Makanya
Yang masih banyak kekurangan itu pada saat kita berniaga secara tradisional. Orang kadang-kadang hutang itu cuma sekedar kepercayaan, kadang-kadang tanpa ditulis, sehingga nanti menimbulkan masalah di kebelakangan harinya. Ya, oleh karenanya di sini ada sekalian, ya Al-Quran menyuruh kita untuk menjadi orang yang baik, tertib dalam administrasi, gitu ya. Apalagi kita sebagai pelaku jual beli, itu kita tulis barang yang keluar, barang yang masuk. Kalau ada yang kita memberikan hutang atau berpiutang, ya, maka kita harus catat. Demikian pula sebagai kreditur, orang yang kredit, ya, juga harus yang mencatatnya supaya sinkron antara catatan dia dengan catatan kita, ya. Itu pun harus dilengkapi dengan bukti dan kwitansi. Nah, kalau sekarang itu sudah ada kwitansinya, kalau kita transfer, ya, ada bentuk pembayarannya, itu bukti supaya tidak timbul masalah di kemudian hari. Nah, terus juga di dalam surat An-Nisa ayat 29, wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu, ya, dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kamu. Nah, maksudnya di sini, ya, bahwa kalau kita, ya, dilarang memakan harta kecuali dengan cara hasil, dengan jalan batil, ya, kecuali dengan jalan perniagaan, ya. Kita dilarang memakan harta dengan jalan batil, kita diperintahkan dengan harta memakan harta dengan perniagaan atau jual beli atas suka sama suka. Dan kita dilarang juga membunuh diri sendiri. Maksudnya membunuh diri sendiri ini bagaimana? Bukannya berarti kita mau bunuh diri, bukan, ya. Itu juga, itu mah udah pasti sangat dilarang. Ini kaitannya dengan masalah, eh, kaitannya dengan masalah muamalah, gitu. Jangan menghancurkan diri sendiri, maksudnya menghilangkan kepercayaan orang lain. Misalnya kita dipinjami uang, misalnya sama teman atau rekanan kita. Nah, kita jangan mengkhianatinya. Kalau kita mengkhianatinya itu sama dengan bunuh diri, menutup rezeki sendiri. Maksudnya begitu, ya. Nah, ya, sebenarnya secara zahir juga bisa juga dikatakan dia membunuh diri, apalagi menghilangkan nyawa dirinya sendiri, itu dilarang. Maksud di sini, ayat di sini adalah larangan, ya, larangan jangan sampai kita mengkhianati kepercayaan orang lain, karena itu akan menyulitkan kita. Itu sama seperti orang yang bunuh diri sendiri. Kalau bahasa orang tua kita mah begini, kalau dikasih kepercayaan, jaga kepercayaan itu biar orang tetap percaya. Jangan kamu bikin susah sendiri. Maksudnya apa? Yaitu yang dimaksud dengan bahasa membunuh diri sendiri. Terus di dalam surat At-Taubah ayat 24, yang artinya jika bapak-bapak, anak-anak, saudara, istri, kaum keluarga, ya, kaum keluarga, harta dan kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai itu adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Maksudnya apa ini? Artinya, di dalam ayat ini Allah menjelaskan kalau kita kebetulan diberikan harta, diberikan amanah, ya, kita masih punya keluarga, punya istri, punya anak, punya saudara, kekayaan yang kita usahakan, perniagaan, ya, itu jangan sampai melupakan cinta kita kepada Allah. Jadi jangan sampai melampaui cinta kita kepada Allah. Kita boleh punya keluarga, hidup bahagia, kita boleh banyak harta, tapi jangan lupa semuanya itu adalah pemberian Allah. Makanya kita harus lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya. Itu, ya. Kalau kita
diberikan cobaan berupa kekayaan, berupa keluarga, terus kita lupa sama Allah, ya lupa sama Rasulnya, itu biasanya ada sanksinya gitu bahasanya. Ya. An-Nur ayat 37, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan. Tuh, dibalas lagi oleh Allah, diterangkan lagi oleh Allah. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan mendirikan sholat dan membayar zakat, mereka takut kepada suatu hari, yaitu hari di mana hati dan penglihatan menjadi guncang. Maksudnya apa? Dalam surah An-Nur ini dijelaskan bahwa laki-laki atau orang yang melakukan perniagaan, namun dia tetap cinta sama Allah, selalu ingat kepada Allah, dia mendirikan sholat, dia membayar zakat, mereka inilah orang-orang yang akan mendapat pertolongan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana hati orang dan kelihatannya menjadi goncang, maksudnya pada saat orang-orang yang tidak beriman, ya tidak menjalankan apa yang diajarkan oleh Allah, hatinya gelisah, tapi hati orang tersebut, ya orang yang rajin ibadah, walaupun dia berniaga, dia akan tenang karena mendapat keuntungan yang besar serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati orang-orang yang beriman, sukakah kamu? Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu akan aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Gitu. Allah bahkan menawarkan, ya, bagi orang yang beriman, tunjukkan perniagaan atau jual beli yang tidak akan yang yang dapat menyelamatkannya dari azab yang pedih. Maksudnya apa? Ya, orang yang beriman itu ditunjukkan oleh Allah dengan perniagaan yang menyelamatkan dirinya daripada azab yang pedih. Yaitu walaupun tadi di jalan surat An-Nur dia itu ya dapat keuntungan besar, dagangnya maju, terus dia melakukan ibadah kepada Allah, sholat, mengeluarkan zakat. Nah, orang-orang yang demikian itu akan terbebas daripada azab yang pedih, gitu ya. Gambarannya di situ. Tinjauan umum etika bisnis dalam ekonomi Islam. Dalam hal ini, etika bisnis dalam Islam adalah merupakan hal yang penting dalam perjalanan sebuah aktivitas bisnis profesional. Sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Sahata, bahwa etika bisnis dalam Islam mempunyai fungsi substansial yang membekali para pelaku bisnis. Beberapa hal sebagai berikut, diantaranya membangun kode etik Islami yang mengatur, mengembangkan, dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka agama, gitu ya. Yang kedua, kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis. Kode etik maksudnya ya. Yang kedua, kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul. Yang keempat, kode etik dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan. Dan yang kelima, sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan ukhuwah Islamiyah, kerjasama antara mereka semuanya. Nah, jadi kode etik ini dalam Islam, kode etik bisnis ya dalam Islam itu membangun 5 ini, ya mengatur, mengembangkan, ya ajaran agama, dapat juga menjadi dasar hukum untuk saling tanggung jawab, ya, terus juga menyelesaikan persoalan yang muncul, ya. Kode etik ini juga menyelesaikan banyak persoalan yang muncul yang terjadi, ya. Terus sebagai membangun, kalau kita sudah saling percaya, menjaga etika dalam berbisnis, kita itu akan merangkul seperti saudara, gitu ya, teman yang setia, saling membutuhkan satu sama lain. Terus panduan etika bisnis sebenarnya itu diambil dari cara bisnisnya Baginda Rasul. Ketika Baginda Rasul itu berbisnis bersama Siti Khadijah, dia mendapat keuntungan yang besar. Satu prinsipnya karena Baginda Rasul itu jujur. Ya, yang pertama esensi bisnis adalah kejujuran. Ya, kalau kita ingin maju dalam berbisnis, tingkatkan kejujuran. Yang kedua, ya
Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Ya, pelaku bisnis Islam tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, sebagaimana diajarkan oleh Bapak ekonomi kapitalis ya, Adam Smith, tetapi juga berorientasi sikap ta'awun. Kalau di dalam Islam tuh bukan sekedar mencari keuntungan, tapi lebih berorientasi kepada sifat saling tolong-menolong. Makanya di dalam Islam, bisnis itu tidak boleh mengambil keuntungan sampai 100%. Paling banyak dibolehkan mengambil keuntungan 50%. Supaya apa? Supaya tidak menyulitkan atau menyusahkan orang lain di dalam memperoleh barang gitu ya, dan mengambil keuntungan juga tidak terlalu besar. Ini biasanya banyak terjadi di pedagang-pedagang yang memang sudah menerapkan ajaran agamanya, yaitu niatnya tolong menolong. Nah, di kita banyak tuh ya. Ya, ini saya perhatikan juga kalau saya sering kan belanja di pasar tradisional gitu ya. Nah, ini eh, itu beda tuh kalau di orang ini, maaf nih ya, ya saya berbicara ini eh, tentang individu. Misalnya kalau di Chinese itu belanja itu lebih murah ketimbang orang pribumi. Nah itu nih, akhirnya Cina itu dagangannya laku. Padahal dia punya prinsip apa? Biarpun kecil, yang penting nah, banyak yang belanja, insya Allah nanti juga jadi banyak gitu. Beda di kalau orang Islam itu banyak kan eh, keuntungannya lebih besar daripada mereka. Ya saya pernah nah, istilahnya belanja di sebuah toko, ya istilahnya antar istri beli toko emas itu, orangnya jujur, potongannya tidak terlalu besar. Kalau ada kenaikan dia bilang ada kenaikan harga di dalam emas itu. Beda dengan yang lain tuh potongannya udah lebih besar lagi ya. Terus juga kalau ada kenaikan itu ya istilahnya ada yang dinaikkan, ada yang tidak. Tapi ada beberapa yang pedagang itu biar ada orang Islam juga yang jujurnya, usahanya bagus ya. Orang non Muslimnya bagus, semuanya itu rata-rata pelanggannya banyak gitu sampai sekarang ya. Tapi ada juga ya, ini karena bicara kemanusiaan ya. Ada juga yang orang Islam itu jujur bagus ya. Ada juga orang yang non-Muslim misalnya jujur, itu juga bagus. Ada juga orang non-Muslim tidak jujur, orang Islam juga tidak jujur. Itu semuanya pelanggannya pada kabur. Nah, itu tuh semacam begitu. Ya, adik sekalian. Kalau kita dagang siapapun, karena Allah mau punya prinsipnya begini, siapa yang jujur, kamu mau agama apa saja, pasti, karena itu mau rumus dunia, ya, hidupnya akan makmur. Siapa yang tidak jujur, hidupnya akan hancur. Itu sudah sunatullah ya. Rumus dunia itu begitu. Orang Islam maupun bukan orang Islam, kalau dia jujur, insya Allah hidupnya makmur. Kalau orang Islam, orang tidak jujur, mau siapapun, itu hidupnya akan hancur. Na'udzubillah. Imin. Makanya tanamkan kejujuran. Makanya Rasulullah itu dalam etika bisnis mengedepankan kejujuran. Nah, terus juga yang ketiga, ya, tidak melakukan sumpah palsu. Tidak melakukan sumpah palsu artinya dalam berdagang itu ya kita ya, Rasulullah melarang ya para pelaku bisnis itu melakukan sumpah palsu, melakukan transaksi bisnis. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Bukhari ya, dengan melakukan sumpah palsu barang-barang yang sudah terjual tetapi hasilnya tidak berkah gitu. Dan Rasulullah mengancam eh, dengan azab yang pedih bagi orang yang bersumpah palsu dalam bisnis. Allah tidak memperdulikan nanti di hari kiamat. Maksudnya bagaimana? Orang yang bersumpah palsu ini barangnya, oh barang saya bagus, ternyata jelek. Nah ini terjadi pada saat orang-orang pada dagang online, tidak sesuai dengan iklannya. Iklannya bagus, tapi barangnya pas datang tidak sesuai pesanan, itu namanya nah, ya, terus dia bersumpah benar barang saya bagus. Nah, itu sumpah palsu namanya. Ya. Nah, demikian Rasulullah ramah terhadap pelaku, sebagai seorang pelaku bisnis, beliau bersikap ramah kepada penjual maupun kepada pembelinya, ya. Kepada teman rekan bisnis, beliau selalu berlaku
ramah, tidak merasa saingan. Nah, ini contoh nih ada sekalian ya. Kita sering melihat di daerah kita di mana ada Alfa, di situ ada Indomaret. Ini apa maksudnya? Nah, maksudnya kata ya saya pernah baca artikel dua dua tokoh ya pendiri Alfa dan Alfamart itu. Dia dia tidak menjadikan itu saingan, Alfa tidak menjadikan saingan, Indomaret juga tidak dijadikan saingan, tapi dijadikan rekan bisnis. Artinya dia punya prinsip gini, kalau ada orang belanja kebetulan di Alfa lagi rame, nah, orang kan males ini nih, males antri, pasti dia akan pindah ke Indomaret. Sebaliknya, kalau di Indomaret rame, orang pasti akan pindah ke Alfa. Begitu. Jadi itulah istilahnya menjadikan orang yang berbeda, walaupun agamanya sama gitu ya, eh, berbeda toko itu yang bukan sebagai saingan, tapi sebagai rekanan, ya sebagai teman lah. Nah, kalau kita punya prinsip jiwa yang semacam itu, insya Allah kita akan dapat keuntungan yang besar. Tidak boleh berpura-pura menawarkan dengan harga yang tinggi agar padahal barang itu murah ya, agar orang tertarik dengan harga yang tinggi. Tidak boleh menjadikan bisnis orang lain tuh. Ingat ya, tadi itu ya. Hanya kita ya bisnis biasa aja, normal aja. Barang orang lain bagus ya bilang bagus. Barang kita jelek ya bilang aja jelek gitu ya. Tidak melakukan ihtikar, artinya menumpuk, menyimpan barang-barang di masa tertentu, tidak boleh, ya. Misalnya menimbun harta, menimbun dagangan supaya lakunya mahal. Seperti sekarang ini cabai mahal nih, tumpuk-tumpuk, hanya milik dia, dimonopoli sendiri. Nanti baru dijual, itu tidak boleh. Ya. Takaran dan ukuran yang ditimbangan yang benar, gitu ya. Harus jujur dalam timbangan ya. Karena dalam surat Al-Mutaffifin disebutkan di ayat 1 dan 2, celakalah bagi orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, apabila dia menakar dan menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Itu celaka ya. Itu gambarnya ada sekalian ya. Nah, bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah. Bisnis tetap bisnis, ibadah jangan ditinggalkan. Kalau kita punya karyawan, membayar upah tidak boleh keringat karyawan. Jadi artinya kalau kita karyawan itu bayarnya mingguan, ya kita bayar mingguan. Kalau bayarnya harian, kita bayar harian. Kalau kita waktu perjanjian kita bayarnya bulanan, bayar bulanan. Jangan sampai kelewat waktunya, tidak boleh. Tidak memonopoli, tadi sudah disebutkan ya, dalam bisnis itu kita tidak boleh memonopoli ya. Atau atau oligopoli boleh juga. Begitu juga sama ya. Tidak boleh. Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksis berbahaya. Misalnya menjual senjata pada orang yang sedang berperang, negara yang sedang berperang tidak boleh. Komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci, yang halal, bukan barang yang haram, gitu. Bisnis melakukan dengan sukarela, tidak boleh dengan paksaan. Segera melunasi kredit hutang, menjadi kewajibannya. Memberi tanggung jawab, memberi tenggang waktu apabila kita mengutangi orang lain. Kata Nabi begitu, bahwa bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba. Nah, itu barangkali ada sekalian. Nah, ini ada etika bisnis dalam perspektif Barat dan etika bisnis dalam perspektif agama Islam. Tinggal dibaca ya, karena ini waktunya tinggal 4 menit. Kita juga belum pada sholat maghrib. Tinggal dibaca, karena ini yang etika bisnis menurut perspektif Barat dan Islam itu ada di soal UAS. Nanti dipelajari ya, dibaca-baca. Dan jangan lupa tugas kita ini yaitu soal-soal secara ini ya dikerjakan, jangan jangan dihapus. Artinya gini, di pertemuan 13 ya kemarin kalau ada yang salah upload, masukkan lagi tuh yang itu ya, yang di pertemuan 12, yang pertemuan 11. Sekarang kan pertemuan 12 nih. Lihat di itunya, kadang-kadang suka berubah terus. Saya juga kadang-kadang suka pusing sendiri tuh di e-kampus ya, absennya dan lain sebagainya suka berubah sendiri. Silakan. Nah, ada yang mau bertanya, masih ada waktu 3 menit lagi. Ya, saya izin stop share. Ya, yang masuk pada hari ini Aprilia, Fajar, Amin dari awal Amin malah. Terus Muhammad Sultan,
Dan Dini, yang Farhan, Muhammad Ridho, Dapa, Erlangga, Fairuz, yang lain nggak ada yang masuk ya? Ini Imam Syahid ada nggak nih? Glapner? Nggak ada. Nur Fuadi, Aji, Azki ada nggak? Arkelius, Aldo. Ada Pak, ada Pak. Hadir Pak. Sini siapa lagi baru masuk? Udah selesai. Jom. Muhammad Hikmal. Hikmal apa siapa nih? Iya, Hikmal. Ada nggak Muhammad Hikmal? Muhammad Hikmal ada. Aldir Rahmawan. Baru masuk ya. Muhammad Hikmal ada nggak? Ya Pak. Muhammad Hikmal. Aldo ada. Ya, udah barangkali itu saja dari sekalian ya. Hadir Kalau Pak. maghrib waktunya tinggal 1 menit lagi. Aldo nanti tolong di absen itu ya. Online ya. Ntar saya share itunya linknya. Ketua kelasnya Sudah siapa? Pak, Aldo ya? sudah saya absenin. Iya Pak. Oh iya, terima kasih ya. Saya izin untuk live. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama.